Halo jemaat GBI Kristus Pencipta, ketemu lagi dengan saya Finly saja kali ini. Barusan minggu lalu, 2 minggu lalu kita membahas tentang maunya Tuhan versus maunya kita, gitu ya. Nah, kali ini saya akan mendengar cerita pengalaman dari Bapak satu ini yang menceritakan tentang kisah nyatanya dari maunya dia versus maunya Tuhan. Kalau yang minggu lalu saya ditemani untuk membawakan materi ini, kali ini Bapak satu ini akan menceritakan pengalamannya secara nyata. Bapak siapa? Yaitu Bapak Iwan Eka Putra Setiaji. Hore. Ya, oke. Silakan go. Terima kasih buat todongannya ya. Saya ini ditodong untuk bersaksi. Tapi semakin ditodong berarti semakin alami ya, cerita apa adanya aja. Nah, saya tanya ini, disuruh cerita apa, kesaksian apa? Saya disuruh cerita tentang kejadian pada waktu dulos. Oke, saya akan cerita ya. Berapa tahun lalu itu ya? Waduh, lupa, sudah sebelum pandemi ya. Jadi kira-kira 2017. 2018. 18. Ya, betul. 2018. Ya. Oke. Itu awal ceritanya. Jadi saya sebenarnya tidak ingin ikut karena memang saya tidak wajib ikut. Karena saya sudah ikut itu di ESC 1 dan ESC 2. Jadi ini ganti nama sebenarnya, semacam ganti kulit. Jadi akhirnya kalau dulos, wah saya nggak usah ikut lah. Saya sudah ikut 2 kali. Total ada 3, saya sudah ikut 2. Ini yang keempat. Jadi saya memutuskan nggak mau ikut. Itu mauku yang pertama. Kemudian dibuka lowongan pembina, kemudian dirayu-rayu, di-approach untuk ikut karena ini berbeda, karena ini konsepnya yang bikin GBI Kristen sendiri waktu itu dikasih nama Dulos. Nah kemudian singkat cerita akhirnya ada kebutuhan pembina, ada orang-orang yang tidak ada pembina dan saya nggak kenal lagi, bukan anak binaan saya, sehingga ketika dibuka lowongan itu saya dengan berat hati waktu itu akhirnya bersedia ikut. Nah ini saya sudah mulai membuka hati untuk ya wis sak karepmu ya wis ya, ikut. Nah tentu saja orang yang terpaksa ikut itu ikutnya ars-arasen, ogah-ogahan. Pokoknya lulus, pokoknya saya nggak melanggar peraturan, pokoknya saya ikut tanpa menarik perhatian. Oke. Ya. Tidak terlambat, tidak di kartu kuning, tidak di kartu merah, seperti itu. Yang penting lulus, selesai. Saya ikuti sesi demi sesi dengan, apalagi sebagai pembina, jadi ya saya harus bertanggung jawab punya anak binaan di sana, saya internalisasi dan lain-lain. Nah, singkat cerita, ada satu sesi yang hampir pamungkas, sesi terakhir. Sekali lagi, semua sesi saya lalui dengan biasa. Ayat firman Tuhan juga ada ayat hafalan dan lain-lain, saya juga, hafalnya setengah mati ya. Saya hafalkan dengan. Berarti harus lebih sering menghafal ayat. Ya. Nah, sesi terakhir itu singkat cerita ada semacam rekonsiliasi, semacam pemberesan, semacam kalau hari ini tadi Tante Hana sharing di firman di khotbah minggu tentang pemberesan, tentang pemulihan hubungan, itu kira-kira sesinya itu. Kira-kira ya, judulnya nggak persis sama. Judulnya itu tunduk sama otoritas. Mungkin saya lupa. Ya? Intinya di sesi terakhir ada tantangan untuk saling pemberesan, basuh kaki dan lain-lain. Hamba jadi hamba. Oh ya, kira-kira seperti itu judulnya, hati hamba dan lain-lain. Nah, saya ini dari awal niatnya ikut cuman ikut-ikutan ya, sehingga saya tidak merespon. Mau disuruh saling mendoakan, saya memang merasa nggak punya masalah sama siapa-siapa. Masalah saya kan sama diri saya sendiri, saya merasa waktu itu begitu. Kemudian peraturannya waktu itu dimulai adalah rekonsiliasi. Pertama-tama dimulai dari penatua, ya kan? Penatua mulai dengan memilih 1 orang. Siapa di antara seluruh peserta itu sekitar 60-70 orang peserta, mungkin lebih ya. Nah, itu Tante Hana cuma boleh memilih 1 untuk dibasuh kakinya, gitu. Nah sesi-sesi sebelumnya itu sudah mulai agak berbicara sama saya sebenarnya, tapi ya namanya saya ogah-ogahan, saya tidak terlalu tanggapi. Maunya saya begitu. Nah, kira-kira sesinya itu begini. Kalau Tuhan memang berkehendak ini, saya semacam lagi negosiasi sama Tuhan. Saya itu nggak merespon setiap altar call, saya nggak merespon setiap
sesi-sesi sebelumnya, saya hanya mau merespon jikalau, saya itu ngomong gitu sama Tuhan. Ini kalau Tante Hana milih saya, sudah berandai-andai ya? Ini saya berandai-andai, baru saya ini terpaksa ikut sama maunya Tuhan, gitu. Ini saya lagi bargaining sama Tuhan, ngomong-ngomong sendiri dalam hati. Dan tak disangka, nggak saya sangka, Roh Kudus bekerja ya berarti, menggerakkan hatinya Tante Hana. Tiba-tiba Tante Hana itu menghampiri saya, mengajak saya untuk mendoakan saya dan membasuh kaki saya. Wah, saya waktu itu nggak bisa mikir, saya merasa kayak terkejut sekali, nggak menyangka 1 banding 80 orang katakanlah misalnya seperti itu. Tiba-tiba saya menarik perhatian banget kan, orang pertama dan Tante Hana kan orang pertama. Padahal saya ini dari awal nggak mau menarik perhatian, dari awal saya nggak mau terlalu inilah. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya kita saling mendoakan, saling berbicara heart to heart di sesi itu ya. Kemudian dibasuh kaki saya. Ya saya merasa Tuhan ngomong banyak di situ. Ya, saya nggak bisa sebutkan apa aja omongannya Tuhan ya, saya sendiri juga agak lupa. Tapi intinya akhirnya saya setelah selesai sesi itu saya ngomong sama Tante Hana, saya akan lanjutkan di Surabaya. Saya akan lanjutkan rekonsiliasi itu di Surabaya. Nah ini sekarang yang saya mau cerita, akhirnya singkat cerita saya mengalami zaman Tuhan di Dulos itu, di camp itu, dan kemudian saya pulang, saya membereskan beberapa permasalahan ya, beberapa permasalahan dengan orang-orang yang saya rasa Tuhan bicara sama saya untuk saya bereskan. Padahal kalau teman-teman lihat mungkin saya ini tipikal yang nggak ada masalah kayaknya ya. Cocok sama khotbahnya hari ini. Sama semua orang saya nggak punya masalah. Sama semua orang saya nggak pernah takut ketemuan, pergi makan bareng, pergi menyapa, atau kemudian apapun bentuk hubungan yang lain, ditelepon, menelpon, dan berkomunikasi itu nggak ada masalah. Tapi ternyata Tuhan ngomong seperti itu. Nah, oke, saya langsung to the point aja yang sama Tante Hana. Jadi sama Tante Hana, saya akhirnya singkat cerita saya janjian sepulang dari Dulos, saya nggak tahu berapa, seminggu kemudian kalau nggak salah, saya ajak istri saya. Kalau saya berduaan sama Tante Hana kan agak gawat ya. Jadi saya menghindari pria dan wanita itu eksklusif berduaan, nggak boleh. Jadi waktu itu saya bertiga. Jadi saya sama istri saya sama Tante Hana kita makan di Korean food. Wah, yang kekinian berarti ya Tante Hana ya. Makan Korean food, kita makan. Nah, apa sih yang saya bereskan? Nah, ini yang saya singkat ceritakan ya. Jadi ini padahal sudah lama sekali. Lamanya sekitar tahun 2004, 2005. Wah, dari tahun 2018 ke 2005 berarti sudah 10 tahun lebih. Ya, lebih. Bahkan 10 tahun lebih. Nah, ceritanya pada waktu 2004, 2005, 2006 itu saya memimpin komsel. Saya memimpin komsel, namanya komsel profesi. Kalau teman-teman di sini ada yang pernah sekomsel sama saya, pernah sepelayanan sama saya, pasti tahu. Nah, saya berusaha sungguh-sungguh jadi PKS yang baik. Saya mendoakan, saya besuk. Waktu itu saya belum menikah. Saya mulai komsel itu dari tahun 2003. Dari sejak saya belum mengenal istri saya bahkan. Kemudian sampai akhirnya komsel itu bertambah banyak, berbuah. Saya merasakan ada buah karakter, ada pertobatan, dan kemudian saya juga merasakan ada pertambahan jiwa-jiwa baru. Sampai akhirnya banyak banget anggota komsel saya. Dan kemudian sampai singkat cerita komsel itu multiplikasi dan lain-lain. Semuanya saya usahakan dengan apa yang saya tahu baik. Semua saya kerjakan, sudah doa puasa, pokoknya semualah. Saat teduh mendoakan satu persatu, besuk satu persatu, jangkau jiwa, all out pokoknya. Singkat cerita, komsel itu multiplikasi. Dan multiplikasi tentu saja saya PA-nya. Saya PA-nya, jadi saya minggu ini ke komsel A, saya minggu itu ke komsel B. Nah, berbarengan pada waktu itu gereja kita, ini buat teman-teman yang nggak tahu, gereja kita punya satelit pertama kali itu di tahun 2000-an itu, 2005-an itu. 2005-an itu, pas waktu saya multiplikasi itu. Nah,
saya termasuk yang akan ikut bersama di satelit. Oh, oke. Saya di sana membantu Pak Harun dan bersama teman-teman pemimpin yang lain itu merintis pelayanan, merintis jemaat Kristus Pencipta di daerah Surabaya Selatan. Oh ya. Nah, tentu saja komsel saya ikut saya dong. Lah siapa ya bapaknya, siapa PA-nya, siapa yang akan mengawasi dan membantu mereka di komsel? Karena memang mereka semua saya yang kenal, saya yang atur, saya yang jadi PA-nya, nah seperti itu. Nah, ini kan mau kuis semua ya, saya sudah rancang yang terbaik, sambil berdoa sih, saya merasa semua sudah seizin dan sepengetahuan Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Tapi waktu itu di atas saya, di atasnya lagi, entah saya nggak tahu apa yang mereka lihat dari situasi saya, mereka nggak setuju kalau dua komsel ini ikut dengan saya. Singkat cerita, komsel yang sudah jalan multi 1 bulan, mungkin 2 bulan, atau bahkan lebih, saya lupa ya, kurang lebih jalan barusan multi, 2 bulanan, 3 bulanan, itu oleh Tante Hana saya dipanggil. Tante Hana nggak setuju komsel ini ikut sama saya semua. Saya diwajibkan untuk membagi 2. Jadi komsel ini sudah terbagi 2 dan dua-duanya ikut saya, tapi Tante Hana nggak setuju. Loh, kamu membaginya berdasarkan apa? Saya membaginya berdasarkan pohon pembinaan. Saya merasa benar semua loh. Kalau teman-teman sekarang kalau ditanya, kalau multiplikasi komsel berdasarkan apa? Tentu saja yang paling ideal berdasarkan pembinaannya, pohon pembinaannya. Saya baginya seperti itu, saudara. Nah, nggak bisa karena ini ada satelit. Jadi nggak boleh semua ikut ke satelit. Karena komsel saya waktu itu banyak dewasa muda, profesi yang kerja-kerja matang-matang di gereja kita, dan kebetulan banyak dari mereka yang pelayanan, yang memimpin suatu divisi atau satu pelayanan, sehingga kalau semua ikut kamu, terutama pria-pria, di komsel saya kebetulan waktu itu pria dan wanitanya seimbang. Jadi singkat cerita, komsel ini harus dibongkar ulang, direstrukturisasi berdasarkan geografis. Yang rumahnya dekat Mojoharum, stay in Mojoharum. Yang rumahnya agak ke selatan, Surabaya Selatan, entah itu daerah Ubaya, Petra, dan lain-lain, itu ikut satelit. Nah, itu bergumul berat tuh. Saya nggak terima, saya merasa dibantu aja nggak pernah. Pas waktu multi kok dibongkar-bongkar, kemudian diintervensi, kemudian diwajibkan, nggak bisa punya pilihan, dan lain sebagainya. Saya merasa nggak fair, saya merasa nggak dihargai, saya merasa juga waktu itu semua orang nggak setuju sama saya. Semua orang menyalahkan saya karena saya nggak tunduk, karena saya ini sakarpe dewek, karena saya ini mungkin siap-siap bikin gereja sendiri, mungkin ya, saya nggak tahu ya pikiran orang ya. Itu merasa ya. Saya mungkin merasa begitu. Nah, perlu digarisbawahi merasa, belum tentu kebenaran. Nah, nanti kalau tahu kebenarannya kita undang orang-orang yang terlibat di itu kesaksian ya. Nah, singkat cerita saya nurut. Jadi singkat cerita saya belajar tentang menundukkan diri, saya belajar tentang tunduk pada otoritas, wangel, berat. Saya merasa benar, saya merasa baik. Apa yang saya putuskan itu tidak ada yang salah. Tapi sekali lagi titik tertentu ketika saya merasa tidak ada satupun orang yang bersama dengan saya merasa waktu itu yang di pihak saya, yang mengerti alasan saya, yang mengerti mendukung saya. Jadi singkat cerita, saya akhirnya nurut dengan terpaksa. Sakarepmu wis. Saya bongkar ulang lagi komsel saya bagi berdasarkan geografis, dan satu komsel saya tinggal di Mojoharum. Sedangkan saya sendiri sudah ke satelit dengan PA yang baru, dengan PJ yang baru, dengan pengawas atas pengembalaan yang baru. Saya benar-benar lepas. Jadi kayak anak saya ini saya serahkan ke orang lain, diadopsi dan dijadikan. Itu adalah cikal bakal komselnya Oscar. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nggak tahu sejarah ini, komsel Oscar itu nenek moyangnya itu dari Debbie itu dari komsel saya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, di waktu makan Korean food itu saya ceritakan semua sama Tante Hana.
betapa saya merasa nggak fair itu Kecewa. di masa lalu ini ya. masa Saya tetap ada loh di Mojowarung, saya tetap ada sampai sekarang. Nah, saya merasa kecewa, saya merasa nggak adil, saya merasa nggak pernah ditolong, nggak pernah dimengerti, sepihak banget. Dan rasanya yang atas harus benar dan yang bawah harus salah, gitu ya. Ya. Tapi anyway, saya waktu itu kan bukan tujuan untuk membenarkan diri, saya cuma cerita situasinya seperti itu, saya mengalami itu, saya mau membereskan sama Tante Hana. Ya, jadi tujuannya memulihkan hubungan. Dan celakanya tahu ya, Tante Hana nggak ingat semua itu. Ya, itu yang paling celaka. Seperti khotbah tadi ya. Iya, Kadang-kadang orang yang kita terluka, kadang-kadang orang yang kita ini Jengkel. kepahitan atau jengkel atau benci atau merasa orang itu gini sama kita. Ternyata orang itu nggak merasa seperti itu. Dan itu yang rugi kan kita sendiri. Betul. Ya. Yang celaka Orang itu kita sendiri. lupa, nggak merasa, nggak tahu bahkan mungkin ya. Iya. Nah, itu celakanya ya. Sama penatua saya waktu itu seperti itu. Seperti itu. Dan akhirnya kita ketawa-ketawa, ternyata Tante Hana, istri saya di sebelah saya, loh itu loh kok, Tante Hana itu loh gak tahu ternyata, lah kamu nih rugi, kamu itu mikir kayak gitu, menyimpan benih merasa seperti itu, 10 tahun lebih ya. Kemudian kamu jadi gini gitu sama Tante Hana, itu kan ternyata Tante Hana sendiri, oh iya ta, sing mana, gitu ta. Iya. Padahal kalau saya ceritakan hari demi hari, tanggal demi tanggal, semua ingat saya nih. Orang cermat, orang yang mengingat sejarah dengan baik. Ya, tapi sekali lagi, apa yang saya bagikan, ternyata mauku bukan maunya Tuhan. Jadi maunya Tuhan belum tentu gimana? mauku. Oke. Apalagi maunya kita sama maunya penatua, saya merasa kalau hari ini boleh cerita, ya saya tetap apa yang Tuhan mau melalui penatua saya, melalui pemimpin saya, meskipun belum tentu enak di daging saya, belum tentu sesuai dengan pikiran saya. Saya percaya kalau pemimpin saya itu orang yang takut akan Tuhan. Yeah. Saya percaya Tuhan mencintai saya. Tuhan itu selalu terbaik buat saya. Tuhan tahu yang terbaik buat komsel saya. Dan akhirnya saya sekarang sama Debbie satu komsel lagi. Sama kembali lagi Okay. Anak saya yang sudah saya waktu itu saya titipkan sama Ciluis, sama Tante Tinsiu waktu itu PA-nya, sama Ciluis PJ-nya. Akhirnya sekarang juga semua baik. Saya sama Tante Hana baik, saya sama pelayanan juga baik, sama orang-orang semua baik. Jadi dipulihkan hubungannya, malah membuat hatinya diperbaharui lagi ya. Ya. Dan ketika sekarang memimpin komsel dengan hati yang baru sudah beda, rasanya sudah tidak nyimpen yang lama-lama, Ya. karena urapannya urapan yang baru. Tuh, tapi hati-hati loh, kadang-kadang saya ini kelemahan saya ini nggak dominan. Jadi Memang nggak dominan. saya ini gampang banget bilang terserah kamu. Oke, ternyata Ya bisa, tapi negatif ya. Saya lepas. Saya ini mutungan. Mutungan. Gampang Jadi mutung. terserahnya itu benar-benar sakarmu. Iya. Jadi sekarang ini saya mentalnya gitu. Dalam arti yang positif dan negatif kadang-kadang bisa gantian ya. Jadi kalau positif terserah yang bagus. Oh, saya nurut, saya tunduk dan saya lakukan yang terbaik yang saya bisa. Tapi kalau yang negatif tak lepas semua. Jadi tolong dijagai, tolong didoakan supaya saya tetap bisa stay di maunya Tuhan, di terserah yang positif. Itu. Jadi kalau hari ini kita mendengar cerita tentang kesaksian pengalaman Dulos di tahun 2018, padahal di balik 2018 itu sudah terjadi pengalaman 2004 ya atau 2005 ya. 2004. Kalau hari itu Bapak Iwan tetap mengeraskan hati, dia nggak mau mendengar apa maunya Tuhan untuk memperbaiki hubungan. Saya percaya mungkin hari ini tidak seperti ini yang saya temui. Sudah nggak di Mojowarung Sudah nggak di Mojowarung mungkin. Sudah nggak di Kristus Pencipta. Nggak bisa syuting sama tim MFC, tim multimedia. Dan nggak ada orang-orang yang luar biasa yang ada di komselnya. Jadi kalau kita mau
mendengar apa yang Tuhan mau, meskipun itu sepertinya tadi dikatakan lo nggak ada yang salah kok untuk membagi komsel, itu juga nggak ada yang salah. Tetapi ketika Tuhan berbicara sesuatu lewat berbagai macam dalam kehidupan di kita, ini kadang kan kita merasa, oh ini nggak adil, ini kok seperti ini. Saya percaya Roh Kudus pasti ikut turut campur tangan untuk semua hal. Jadi bukan benar atau salah, yang penting respon. Wah, ini di sana ya, lulusan dulu sejati. Baik, GBI Kristus Pencipta, hari ini kita sudah mendengarkan kesaksiannya. Saya percaya kesaksian ini akan memberkati, karena kalau kita menuruti apa yang Tuhan mau, dan ketika kita itu tahu bahwa Tuhan itu yang paling bijaksana, Tuhan yang paling mencintai kita, kata kuncinya di Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu kita maunya Tuhan penuh dengan sukacita dan senang hati melakukan apa yang firman katakan. Sampai jumpa di Disciple berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.